Sana saya impari 32 betul. Cocok nih Pak, oke. Padi merah, oke. Kenapa kok nanamnya Banten upgrade Pak? Padi merah. Aman. Banten di Banten diserang manuk Banten nggih. Banten. Nggih. Terus apa malih Pak? Banten amat di regine Pak? Regine? Mudun. Padi merah malah harganya lebih murah ya. Oh gitu, padahal kalau di Perumahan kan lebih mahal loh Pak. Ya. Baik, terus siapa lagi nanam apa malih? Situ Bagedit. Kenapa kok nanam situ Bagedit? Anaknya banyak. Ya. Terus nek impari 32 ditanam pas musim hujan, ambruk mboten biasanya? Mboten. Oh, alhamdulillah berarti pinter kita mulai ngurangi pupuk ya. Nggih, jadi kita tetap perlu mempertimbangkan varietas yang ditanam itu. Yang pertama adalah laku atau tidak di pasar. Dia apa mboten? Nah, wonten sing cobi nanam tapi terus wonten sing urun tumbas, Pak? Orang payung, ya. Terus yang kedua, apa? Sesuai dengan musimipun. Nah, ada beberapa padi yang kalau ditanam di musim hujan itu rebah, misalnya, ya. Ini nanti termasuk salah satu yang nanti kita coba sampaikan beberapa hal, ya. Kalau kita memilih varietas, tetap perlu melihat kelebihannya, tetapi juga kekurangannya agar bisa disiasati, ya Pak ya. Nah, ini Universitas Jenderal Sudirman ini sebetulnya sudah lama Pak, dari tahun 95 itu sudah mencoba untuk merakit beberapa varietas yang mudah-mudahan bisa membantu petani meningkatkan produksi tanamannya. Yang kedua ini padi unsur 79 agritan. Ini yang tadi untuk padi sawah, padi mana? Di lahan pantai, ya Pak ya. Nah, jadi ini toleran salin itu artinya dia tahan terhadap garam yang tinggi. Jadi rata-rata di sana panen padi nggak sampai 3 ton Pak. Nah, ini kalau menggunakan padi ini bisa sampai hampir 5 ton per hektarnya. Kalau ditanam di sawah yang tidak kena cekaman garam itu bisa sampai 8 ton per hektar. Gabah kering gilingnya. Nah, ini Pak Suprayudi dan Pak Nur Farid. Kalau tadi Inpago unsur 1 itu Prof Suwarto dan Prof Toto Agung. Nah, ini juga sudah banyak ditanam. Kalau di Jawa Tengah itu ya ada beberapa tadi Pemalang, kemudian Brebes, kemudian Cilacap. Di luar Jawa itu di Lampung, petani-petani di Lampung dan di Aceh ya Pak Mun ya. Nah, ini banyak yang terbantu. Jadi tadinya hasilnya rendah, jadi hasilnya tinggi. Nah, ini berasnya bagus. Jadi berasnya tuh glowing ya, kayak ibu-ibu kalau perawatan ya Bu. Beneran. Jadi berasnya tuh bening. Ya. Baik, selanjutnya Mas, kita ke padi yang selanjutnya ada Inpago unsur Parimas. Nah, ini kalau yang Parimas ini sudah mulai, ini padi gogo juga. Karena apa Pak? Itu namanya Inpago. Nah, Inpago berarti dia padi gogo, ya. Inpago unsur Parimas ini hasilnya juga tinggi, jadi sampai 9,4 ton per hektar. Kemudian ini kandungan Fe-nya ini tinggi, ya. Kalau padi-padi lain sekitar 10 sampai 15, ini 27 ppm, sehingga tadi bisa membantu ibu-ibu yang ibu atau putri yang kekurangan Fe. Ini juga kaitannya dengan pencegahan stunting ini. Kalau misalnya di desa-desa sekarang ya PKK dan sebagainya, katanya kan sedang giat-giatnya ibu untuk bisa mengatasi stunting pada jadi ibu-ibu yang hamil ini kalau diberikan asupan ini akan terbantu ketersediaan zat besinya. Jadi nanti putranya juga sehat. Nah, ini sudah ada perbaikan dari Inpago unsur 1. Kalau Inpago unsur 1 tadi tinggi, ini yang Inpago Parimas ini sudah lebih pendek. Nah, jadi tidak rebah.
Ya, baik. Selanjutnya Mas, ini yang dua varietas yang terakhir ini, yaitu Inpago unsur Protani dan Impari unsur P20 tangguh atau Protangguh ini yang paling grass, paling baru Pak, ya, yang nanti akan dikembangkan di Desa Bojonegara ya Pak Owan ya. Ya terutama jadi untuk yang musim tanam ini nanti yang akan kita tanam adalah Impari unsur Protangguh. Nah nanti yang musim tanam berikutnya adalah Inpago unsur Protani. Nah ini hasilnya juga, potensi hasilnya juga cukup tinggi Bapak Ibu, 9,06 ton per hektar gabah kering giling. Nah gabah kering giling itu berarti setelah dikeringkan ya, setelah dikeringkan bukan yang gabah kering panen. Jadi kalau gabah kering panennya hasilnya bisa lebih tinggi dari itu harapannya kalau lingkungannya cocok, kemudian budidayanya juga bersungguh-sungguh ya Pak Gunawan ya, sama doanya yang kuat. Karena kita kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan dan itu hanya bisa dengan kekuatan doa salah satunya. Nah ini kandungan proteinnya 9,81. Rata-rata tadi itu sekitar 7% Bapak Ibu. Jadi di sini lebih tinggi. Kandungan ZN atau sengnya mungkin Bapak Ibu sempat mireng padi nutrisi. Nah, dan ingat ya Pak, kalau yang sengnya tinggi itu juga untuk tadi pencegahan stunting tadi. Nah ini ZN-nya juga tinggi selain kandungan proteinnya tinggi juga. Nah ini padinya sudah di sekitar 15 provinsi ya Pak Manor ya kalau untuk petani. Sudah di 15 provinsi petani yang menanam dan rata-rata yang melaporkan itu hasilnya baik. Ya, kita coba lihat di slide selanjutnya, Mas. Nah, ini di mana aja nih? Nah, Purbalingga ini baru untuk produksi benih kemarin. Tapi kalau untuk kalau Protani sudah ya di Kemangkon, kemudian di beberapa tempat di mana? Paling baru Kemangkon kalau nggak salah kalau untuk Purbalingga ini. Nah ini jadi di Jawa Barat, kemudian di Tulang Bawang itu di Sumatera Selatan, ya, kemudian Lampung Selatan, kemudian di Raja Ampat di Papua, ya, ada juga yang menanam. Jadi daerah-daerah yang kesulitan untuk, nah ini salah satu yang paling ini kita juga bersyukur karena ternyata gempa Palu, ya, Bapak Ibu pasti ingat ya yang sampai tanahnya itu kebalik-balik. Dari tanah di atas sampai pinggir dan sebagainya itu kan lapisan tanah atasnya kan hilang semua. Nah ini jadi untuk pemulihan di sana, petani-petani di sana itu membutuhkan varietas padi yang bisa bertahan dalam kondisi kritis tanahnya. Jadi padi-padinya unsur ini rata-rata efisien hara, artinya dipupuk sekedip mawon sabun saing. Nah, terus makin perlu upaya biar nanti kita nggak terlalu berlebihan lagi memberikan pupuk ngirit biaya produksi. Nah, biayanya ditekan sedikitnya nanti hasilnya banyak. Insya Allah keuntungannya menjadi lebih besar lagi harapannya seperti itu. Nah, baik selanjutnya Mas. Nah, di Palu ini ditanam, terus di mana itu Bu? Di yang Gempa Aceh itu juga ditanam juga. Nah, ini produktivitasnya di Pacirukan Kalibager ini 8,6 ton per hektar. Di Kedung Menjangan, nah ini mungkin ada yang tahuan lahan di sana. Di Kedung Menjangan ini 8,8 ton. Di Pangicet Kemangkon ini alhamdulillah sampai 10,9 ton per hektar. Ini yang waktu itu pas panen Pak Kadis juga rawuh, makanya tadi ketika ya Pak Kodam sempat beberapa kali beliau memirsani hasilnya seperti apa, tanamannya seperti apa, dan juga respon dari petani di sana seperti apa. Baik selanjutnya Mas. Nah ini foto-fotonya nih Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ditanam di Bojonegara nanti mau izin fotonya Bapak Ibu muncul di sini ya, boleh ya? Boleh. Ya ini di Kedung Menjangan, jadi padinya nggak kelihatan ya Pak ya, nggak kelihatannya karena belereng loh, karena ini silo ya Pak. Ya tapi jadi padinya itu nggak kelihatan, dia ngumpet di bawah daun bendera. Nah ini yang menyebabkan kehilangan hasil karena serangan
burung, insya Allah mugi-mugi kalau nggak geragas Pak burungnya, kalau kita nggak terlambat tanam kalau semuanya kompak nanamnya bareng-bareng, insya Allah selamat. Jadi kadang-kadang walaupun sudah ngumpet, tapi kalau nggak ada makanan lain, burung tetap nyari. Nah, jadi tetap kekompakan Kadam Tani untuk menanam secara serempak itu menjadi kunci dari keberhasilan. Nah, ini jadi di beberapa kecamatan ini kalau di Kedung Menjangan seperti ini penampilannya. Baik, selanjutnya Mas. Nah, ini di Panican, Kemangkon Purbalingga. Nah, ini hasilnya. Jadi kelihatan kalau di foto tuh nggak kelihatan padinya karena ngumpet tadi. Tapi hasilnya ternyata tinggi. Kemudian Mas monggo. Ini agak cepet aja ya. Nah ini ada video nanti tetangga desa kita. Jadi kita mendampingi untuk produksi padi protein tinggi Protani ini di sini di kelompok tani karya utama 1 di Dawuhan Pak. Tasnya cakep ya. Nah kita coba boleh disetel Mas, bisa? Ini adalah padi protein tinggi Universitas Jenderal Sudirman. Padi ini dihadir tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan nutrisi pada masyarakat. Kapalik. Tiganya sekitar 120. Harapannya kesejahteraan petani menjadi lebih mudah dan kecukupan pangan dan gizi bagi masyarakat dalam Nah, ini sampai petani kita dampingi ke proses pengolahan hasilnya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sampai panen saja, tetapi juga ada pelatihan bagaimana mengeringkan, bagaimana membersihkan gabah ya. Ini tapi di rice millnya Unsut ini. Nah ini pengeringannya nih, jadi pakai alat juga, jadi vertical dryer. Nah, jadi di sini meskipun musim hujan, tetap bisa dikeringkan sampai kondisinya bagus untuk diselek ya, digiling. Nah ini pecah kulit. Jadi setelah dipecah kulit, kemudian disosor, nah termasuk nanti kita mempelajari bagaimana mengemasnya. Nah ini kebetulan kita pakai proses yang vakum. Iya, oke, baik, bisa seperti itu Mas. Jadi ternyata kalau kita mau bersabar sedikit ya Bapak Ibu, tapi kita juga paham karena hasil panen Bapak Ibu itu kan mesti ada yang sudah dialokasikan ya, ada yang untuk modal malah ya. Nah, ada yang buat dahar ya Pak disimpan. Nah, terus wonten sing nggih sekolah putrane. Napa putune? Ya mari dijajan putune. Jadi kita juga paham nanti bagaimana yang terbaik nanti di Desa Bojonegara, kami derek saja apa yang perlu bisa kita dampingi. Ya, selanjutnya Mas. Iya, kita percepat aja biar nanti bisa diskusi ya Bapak Ibu. Nah, ini yang anak ragil. Nah, ini yang adalah Impari Unsut P20 Tangguh atau kita sebutnya Pro Tangguh. Nah, kalau tadi Pro Tani, Pro Petani, yang ini Pro Tangguh artinya kita berusaha untuk ikut membantu petani untuk lebih tangguh lagi. Ya. Nah ini kalau tadi Inpago Unsut ini harusnya Impari ya, saya ada yang keliru. Nah kalau tadi Inpago Protani itu khusus untuk lahan kering atau lahan-lahan sawah yang terbatas airnya. Tapi kalau yang Impari Unsut P20 Tangguh ini untuk padi sawah. Tapi dia juga tahan terhadap kekeringan. Ya jadi kita tetap menyarankan kenapa kok musim tanam ini malah namanya Pro Tangguh dulu bukan Pro Tani, karena musimnya musim hujan. Nah jadi kita
berharap nanti hasilnya lebih sesuai ya untuk Bapak Ibu sekalian. Nah ini hasilnya potensi hasilnya 9,71 ton per hektar gabah kering giling, gabah kering panennya nanti insya Allah bisa lebih tinggi lagi. Kandungan proteinnya lebih tinggi lagi nih Pak. Kalau tadi 9,7 ya, kalau untuk petani yang bertangguh ini 10,74%. Nah ini kita belum bisa cerita banyak terkait hasil-hasilnya di beberapa tempat, tetapi untuk produksi benihnya kemarin lebih dari 8 ton per hektar ya. Jadi insya Allah kalau dari potensi hasil itu lebih tinggi dari petani. Kalau daerah ini cocok, mudah-mudahan nanti bisa mencapai hasil maksimal. Ya, baik selanjutnya Mas, kita bisa lihat perbedaan antara petani dan P20 tangguh. Nah, ini Prof. Toto Agung, senior kami. Benihnya bersih sama kecil. Jadi yang pro tangguh bersih, seni, Kulit gabahnya beda sedikit Pak. Panjangnya sama, kira-kira sama, sama. lambungnya sama. Nah terus, kalau pakai jadi petani milih pun di Pak. Pro tangguh. Biar tangguh gitu kan, biar tangguh. Selain itu, Bapak ngerti apa betul ini bedanya? Kenapa diberi nama pro tangguh ini? Sebenarnya kan benihnya ini agak kecil sedikit, benihnya besar. Negeri Makassar sebenarnya agak besar di Makassar. Oke. Padahal ini perlakuannya pada bukunya pada nyemprot pada jadi Lahannya sama. Karena kalau di sini kalau di mana Ya, sami-sami apa Pak istilahnya kalau di bawah itu di bawah dan bendera apa ngumpet itu apa gak baik. Ya, jadi sama-sama tidak disukai burung ya, karena tadi posisi apa gabah niku top nggih tengandape godhong. Nah godhongnya ini juga tegak dadosnya niku manuk betul sakit nyerang. Nah, nggih. Arep gopen celokan ya kejuburan. Meting keringat mendhuwur nggih Pak, boten saged boten saged nutuli gabah. Ya harapan kami padi P20 tangguh ini juga bisa betul-betul mengurangi kehilangan hasil akibat serangan hama burung. Terus tingginya juga nggak sampai 1 meter Pak, petani dan petangguh. Jadi kita berharap dan juga batangnya kuat sehingga nanti tidak rebah pada saat terjadi angin dan hujan. Petani dan petangguh. Baik, selanjutnya Mas. Ini sudah. Iya. Nah, selanjutnya ini saja intermezzo tambahan informasi nih, bagaimana padi-padi unggul baru, varietas unggul baru unsur itu sudah bisa membantu peningkatan ketahanan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kita bisa tadi Pak Mukodam, Pak Kadis, Pak Kepala Dinas mendiko peningkatan IP apa ya Pak? Indeks pertanaman, ya. Jadi saya biasanya nanamnya sepisah tapi pakai sakit ping kali, sakit ping 3, sakit ping sekawan loh malah ya. Ceritanya Pak Bojong Sari loh. Nah, kita bisa meningkatkan pendapatan petani, pendapatan Bapak Ibu sekalian itu bisa ditingkatkan dengan menanam beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, ini contoh penerapan varietas unggul padinya unsur di beberapa daerah terkait dengan pola tanam. Baik, kita lihat, Mas, monggo. Nah, kita ada program namanya Palapa, menanam padi di sela kelapa. Nah, jadi untuk beberapa daerah di Maluku, ya, kemudian di Sumatera itu kan banyaknya tanaman perkebunan, Bapak Ibu. Ya, kalau di sini kayaknya orang-orang ya, wonten. Nah ini nanam padi di sela-sela kelapa ini juga ternyata bisa tadi orang-orang di luar Jawa itu dulu padahal nanam makannya sagu, Pak. Tapi zaman sakniki sedoyo dare sekul betul nasi. Jadi akhirnya mereka harus mengimpor dari
Jawa. Regine pripun? Ya mahal. Wong angkute ngangge apa? Ngangge kapal nggih, atau mungkin malah ada yang pakai helikopter karena tempatnya jauh. Nah, kita mencoba mengajak petani-petani di sana untuk menanam padi gogo karena nggak ada sawah di sana. Nah, ini di Kabupaten Musirawas, di Tidore Kepulauan, di Halmahera, Maluku ya, Maluku Utara ini. Baik, selanjutnya Mas. Iya, di sana nggak bisa nanam juga, jadi pakainya tugal itu kalau kayak nanam jagung. Nah, ini pari kesir, tadi palapa, sekarang pari kesir. Kalau ini di antara kelapa sawit. Nah, ini untuk beberapa daerah di Riau, kemudian di Jambi, kemudian di Lampung, di Sumatera Selatan itu banyak yang ini. Kemudian Kalimantan juga ada. Nah, ini jadi lahan-lahan yang diremajakan. Kelapa sawitnya kan petani nggak punya pendapatan, Pak. Jadi sebelum tanamannya itu besar, itu bisa ditanami padi dulu. Nah, jadi mereka punya padi untuk hasil panennya. Jadi setidaknya bisa punya pendapatan. Terus tumpang sari, jadi nantinya juga bisa ditaruh di sela-sela tanaman kelapa sawit. Nah, ya jadi tergantung kondisi lahannya. Baik, selanjutnya Mas, kita agak cepat aja. Nah, ini pilot project nih, lahan percontohan integrasi kelapa sawit dengan padi yang tadi pari kesir tadi. Nah, potensi hasilnya bisa sampai 4,4 ton per hektar. Rata-rata padi gogo hanya 2 ton per hektar ya. Ini sudah bisa lebih, hampir 2 kali lipatnya, bahkan lebih. Baik, selanjutnya Mas. Iya, ini di mana lagi nih? Nah, ini tulisannya kebalik ya Pak Mani. Ya. Nah, ini jadi di sana di Kepulauan Riau ini di Pelalawan ini juga sama. Jadi petani-petani kelapa sawit itu sebelum, karena udah 30 tahunan produksinya udah menurun sehingga harus diganti bibit yang baru. Nah, sehingga nanti mereka selain dapat kelapa sawit juga dapat padi. Baik, monggo Mas selanjutnya. Nah, ini di mana ini? Nah, ini di Gandrung Manis Bapak Ibu. Jadi di sana itu tidak sebahagia petani di Bojonegara. Di sana itu airnya banyak, tapi posisinya di bawah lahan pertaniannya. Pripun Ibu? Anggaran ngelap ke pripun? Posisi sumber airnya itu di bawahnya Pak. Jadi akhirnya kalau tiap kali mau ngelap ya, mau mengairi harus pakai pompa air. Nah, padahal pompa air tumbas apa Pak? Tumbas ini ya, itu bahan bakar. Bahan bakar belum, tenaganya belum, ditambah lagi sewa alat pompanya. Nah, jadi biayanya besar banget. Sehingga kami menyarankan untuk menanam, karena sawahnya tak ada hujan, biasanya hanya 1 kali 1 tahun menanam padi. Itu pun menanamnya bisa 3 kali, tapi panennya cuma 1 kali. Karena nanam 1 kali, terus gak hujan, mati. Nanam lagi, gak hujan lagi, mati lagi. Ketiga baru nanam lagi, dan bisa panen hasilnya rendah. 1 kali dalam 1 tahun. Berapa pimpinan, Ibu? Setahun nanam pimpinan? 2 kali. Alhamdulillah, Ibu ya. Nah, ini nggak bisa. Jadi akhirnya kita coba nanam padi gogo yang unsur 1 tadi. Ditanam, tapi tanahnya itu kita coba berikan pupuk hayati yang tadi kalau Pak Kepala Dinas Ngendiko itu makhluk halus. Nah, yang nanti bekerja memperbaiki kesuburan tanah, ya. Nah, kemudian setelah ditanam ternyata hasilnya berapa tuh, Pak? Kelihatan nggak? Biasanya petani hanya kurang dari 5 ton per hektar ya, 4,5 ton. Nah, 4, berapa tuh? Nah, tapi setelah itu menanam padi tadi, padi gogo aromatiknya unsur, kemudian pakai teknologi nanamnya juga yang baik gitu ya, kemudian pupuk hayatinya juga diaplikasikan, terus didoakan, hasilnya 10,5 ton per hektar. Luar biasa betul Pak? Alhamdulillah. Jadi waktu itu banyak yang tanya, kita aja sampai bingung Bu, ini bisa sampai panen apa enggak? Karena pada saat tanam itu enggak ada air Pak. Jadi sudah bentuknya bibit ya, sudah semaian gitu, tapi pas nanam itu tanahnya kering.
kering. Jadi kita khawatir kalau nggak bisa bertahan. Tapi ternyata setelah tanam besoknya hujan. Masya Allah. Jadi betul-betul itu kekuatan doa ya. Itu makanya saya setiap kali seperti ini selalu matur, kekuatan doa itu nggak bisa kita tinggalkan karena insya Allah itu yang menjadi sarana Gusti Allah menumbuhkan tanaman dan juga memberikan berkah kepada kita semua. Bu Diah yang saya hormati, semuanya tadi sampaikan usia untuk padi protani 90 hari. 90 hari itu dari masa nyebar benih atau setelah pindah tanam. Ya. Berarti kalau setelah pindah tanam berarti kan 90 hari ditambah 25 hari, jadi tambah lama. Terus yang kedua, cara pola tanam. Apakah berbeda dengan jenis padi yang lain? Artinya pola tanam yang saat sekarang dilaksanakan oleh para petani adalah pola tanam yang dikritisi tadi oleh Kepala Dinas Pertanian tadi. Artinya dengan pola tanam yang seadanya. Apakah nanti untuk ke depan, musim depan ini dengan bibit yang baru Protangguh ini dengan pola tanam yang sama, istilahnya seadanya jor-joran gitu, apa dan bisa kamu menghasilkan 1 hektar 9 ton gitu. Nah, tadi disampaikan untuk percontohan, memang betul tadi ada cuplikan di Kedung Menjangan itu nih. Saya di Kedung Menjangan, ya kebetulan saudara saya juga menanam, itu hasilnya juga bagus. Cuma sekarang bibitnya habis, karena dibeli lagi gitu. Diambil lagi bibitnya, jadi sekarang habis. Nah mudah-mudahan nanti untuk Bojonegara menjadi percontohan seperti di Kelurahan Kedung Menjangan sana dan Kemangkon. Terus selanjutnya, ini kan pemerintah sedang menggalakkan kaitannya dengan bukan lagi peningkatan hasil produksi, tapi percepatan Bu. Kalau dulu kan padi palawija, sekarang ya padi pantun, pokoknya kalau bisa setahun ping 6. Pemerintah seperti itu. Makanya ada pola ini, insya Allah nanti juga musim depan akan kami coba, yaitu terkait dengan bantuan yang provinsi yang umurnya 80 hari. 80 hari kawin nyebar loh. Berarti kan ini banget ya, cepat banget ya, bisa setahun ping dulu. Tapi tadi sampaikan tadi kan kepala dinas, bar panen ada di jurnal gitu. Nah, di jurnalnya kan mergane kan tukang plukune milih model meret, milih model gombral kan seperti itu kan gitu. Gitu Pak Haji kan itu. Lah orang-orang modelnya itu ya orang ini. Ya. Nah, jadi monggo nanti ini momen yang sangat bagus sekali. Ini Bu Dia tadi yang kaitannya dengan 90 hari itu dari nyebar nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah desa Mawang ya Pak ya, tapi harus semua pihak. Nah, jadi tadi kalau untuk umur ya Pak, jadi memang setelah tanam 90 hari setelah pindah tanam. Jadi memang lebih. Jadi kalau umur dari mulai semai berarti sekitar 110-an hari, 100 sampai 110. Jadi ini karena tetuanya kan Ciherang ya. Jadi Ciherang ini kan banyak yang stabil produksinya di semua wilayah, sehingga salah satu syarat padi dilepas oleh Menteri Pertanian sebagai varietas unggul adalah dia stabil di berbagai lokasi, stabil tinggi ya. Nah, jadi ini umur ini juga kita biasanya tergantung dari tetuanya. Jadi kalau untuk protani itu Ciherang dengan dengan milky rice ya. Kalau yang satunya lagi G39 itu padi gogo kalau yang protani. Nah, kemudian untuk pola tanam untuk bisa sampai 9 ton ya Bu, atau 8,8 ton dan sebagainya, kebanyakan petani yang mempraktekkan itu sudah dengan teknik budidaya yang bagus. Artinya bagus itu jarak tanamnya diatur, pupuknya tidak berlebihan ya, kemudian pengendalian hama penyakitnya juga ditata Pak, dari mulai sebelum tanam. Bapak-bapak, Ibu nate miren refugia mboten? Tanduran kembang kertas
pada ditanami di pinggir-pinggir itu kenikir, bersama. Nah itu jadi bunga-bunga ditanam di sekitar lahan itu nanti bisa mengurangi serangan hama dan penyakit tanaman. Karena di situ tumbuh bisa menjadi tempat hidup bagi musuh alaminya, Pak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya di situ kan kutu itu kan kalah sama lebah misalnya. Nah dengan adanya bunga-bunga ditanam di sekitar itu, selain jadi lebih cantik bisa buat selfie ya Bu ya nanti itu juga bisa memperbanyak lebah yang datang ke lahan kita. Nah akhirnya kutu-kutu itu bisa dimakan sama si lebahnya. Nah misalnya seperti itu. Nah kemudian jadi tapi nanti kita coba lihat Pak Mundi ya. Jadi nanti bisa kita bandingkan kalau misalnya ada yang sudah bisa menerapkan secara intensif ya budidayanya seperti apa. Kalau yang ditanam sesuai dengan kebiasaan petani di sini juga seperti apa. Nah nanti kita coba siapa yang berkenan untuk mengikuti pola yang nanti akan dikenalkan oleh Pak Munawar ya, Pak Mun ya, untuk teknik budidayanya nanti monggo nanti bisa dibandingkan Bapak Ibu sendiri yang nanti bersani kira-kira ada bedanya apa enggak gitu ya. Nanti kita akan coba lihat. Ya, kemudian terkait dengan pertanyaan selanjutnya tadi terkait dengan ini ya, yang umurnya pendek tadi ya Pak ya. Ya, jadi kalau percepatan produksi betul, jadi kita nggak cuma meningkatkan saja, tetapi juga mempercepat. Salah satunya adalah menggunakan varietas yang berumur ultra genjah. Ultra genjah itu kurang dari 90 hari. Nah, ini dulu saya tahun 2009 Pak sudah menerapkan karena waktu itu Kementerian Pertanian mencanangkan harus bisa nanam 4 kali dalam 1 tahun. Dan kami berhasil bisa menggunakan varietas Silubongo yang umurnya hanya 85 hari Pak Muji. Jadi dulu ada, sampai sekarang juga ada varietas Silubongo dan Situ Patenggang umurnya pendek. Nah sekarang alhamdulillah Kementerian Pertanian sudah melepas satu varietas namanya Cakra Buana. Nah ini nanti yang kelihatannya akan diproduksi benihnya di sini ya Pak. Nah ini harapan kami juga nanti bisa membantu Bapak Ibu yang sawahnya bisa ditanam 3 kali minimal ya, itu bisa mengembangkan lebih lanjut. Barangkali itu nanti menjadi salah satu upaya yang nggak usah dipaksakan, tapi yang lahannya bisa, itu bisa menanam 3 atau mungkin malah ada yang mencoba sampai 4 kali. Nah, bagaimana kita kompak untuk berbudidaya guys. Makasih Pak jawaban itu. Cekat ya Pak Muji. Satu lagi Bu. Oh iya baik. Ini untuk keunggulan Protango. Iya. Kan masing-masing jenis padi kan ada ketahanannya Bu terkait dengan hama. Satu contoh misalkan kalau padi jenis kendit kan tahan rubuh gitu Bu. Kalau padi merah, padi pertiwi itu kan manuk ora doyan. Terus padi progo itu orang tikus juga enggak doyan. Nah ini untuk jenis padi Protango ini hama apa yang Orang doyan termasuk petani ini doyan apa ya? Iya baik.